Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu, bisa kumpul-kumpul dalam rangka sholawatan bareng, dalam rangka satu abad, dalam rangka wakeh pokoknya pemilu damai. Lah kenapa nggak damai? Harus damai lah. Kita ini boleh ngeten-ngeten. Sama nek pengen golek contoh damai. Niku contohnya kados kula kali Gus Makmun nih. Kula kali Gus Makmun itu sama-sama mendukung Mas Emil di gubernur. Di Jawa Timur, tapi di kabupaten kita ini beda. Tapi padang-padang mawon. Kalau yakin nek Gus Makmun menang aku untuk bagian. Nek Gus Makmun kalah, wong Gus Makmun wis biasa menang, kenapa harus saya bagi? Jadi kalau tenang mawon. Ya artinya begini, bahwa jangan sampai kemudian perbedaan pandangan kita membuat kita kehilangan teman, kehilangan tetangga atau bahkan saudara. Tetaplah hargai semua pendapat orang, tapi yakinilah bahwa pendapat Anda adalah yang paling menarik dan harus diperjuangkan dengan cara yang menarik pula. Sudah ngoten niku mawon, santai mawon. Harus damai, damai. Karena kita yakin siapapun yang berkontestasi di pemilu kada kali ini semuanya adalah orang-orang yang memang pengen bagaimana daerahnya itu benar-benar semakin baik, semakin maju dan lain sebagainya. Nek kula teng Mas Emil niku mboten mergo napa-napa. Keranten dilalah Mas Emil niku kalih kula nggih rada dulur. Kan rada mirip kula kalih Mas Emil niku, Yo ngene, ganteng Mas Emil niku faktore kopen ngono, paham ya? Faktornya Mas Emil luwih kopen nek ngono tok. Tapi di luar itu memang kami sangat berharap bahwa Bu Khofifah dengan Mas Emil menyelesaikan, menunaikan, mentuntaskan apa yang sudah menjadi janjinya di beberapa tahun yang lalu. Namun ngoten niku tok lamongan kula niku. Mboten kok mergo piye-piye. Wong kula ki mboten entuk napa-napa, Mas Amil dereng bayar kula. Saya lho tenan niku, gak ngapusi aku. Mboten curhat pancen ngoten niku. Lah wau dilatih ikhlas, Padahal kula lek babakan pil-pilan ngeten iki mboten cocok blas ambek ikhlas niku. Asline mboten cocok blas. Tapi karena Gus Makmun wau pun dawuh khutbahnya adalah ikhlas kula nggih. Ya semoga-moga lah. Nggih, fasahid niyata qoblal amal wa tibiha makrunatan fil awal. Awake dhewe wis biasa didhawuhi akhlis wa alla turida bi taati illa taqarruba min ilahika dzil kila. Kita ini dalam setiap langkah kita, apalagi dalam setiap pengabdian kita, ketaatan kita, usahakan ikhlas. Kenapa harus tidak ikhlas? Kenapa harus kita pamerkan atau kita banggakan? Toh kemampuan kita untuk melakukan itu semua semata-mata murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe iso berbuat baik. Kayak misalnya kayak Mas Emil, dilalah diparingi pinter, diparingi punya kemampuan, dikasih bisa bekerja, itu semua semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kemudian bisa atau pantas untuk kita banggakan bahwa itu adalah pekerjaan kita, amal kita, atau apapun. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula mboten ngertos Gus Makmun wau di awal ndawuhi napa kula mboten paham, tapi sing jelas Gus Makmun mesti tekan kene macak dadi panitia satu abad Pondok Pesantren Al Falah. Padahal di Kabupaten Kediri kiainya beliau, wong ketua PCNO-nya beliau. Kula niku malah mboten gak ada jabatan apa-apa, sempat dados wong PW mon dipecat. Nggih, ya, saestu. Kula niku pecatan PW ya. Tapi nggih bangga bahagia. Pokoke selama Mas Emil Padang kula nggih melu Padang Nggih, kula sepanggah Padang mawon nggih. Walhasil kula wau mriki niku keranten beberapa waktu yang lalu garwane Yai Sahib niki teng griya kula. Dawuh menawi akan ada acara satu abad yang kemudian disemarakan oleh pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar situ dan didukung oleh ibu-ibu muslimat. Ternyata pesan tekan kene tenan, sing teko full ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Nek payu. Lho lha piye? Nek payu. Tapi muga-muga nek pancen wis wayahe payu, muga-muga entuk jodoh sing apik. Entuk jodoh yang mampu membawa sampean semua para calon ibu-ibu yang melahirkan generasi-generasi bangsa yang sangat istimewa
generasi bangsa yang sangat bisa kita andalkan dan kita harapkan di masa depan. Moga-moga pancen entuk jodoh sing luar biasa pula. Saya ingat dawuhnya orang tua saya ketika menceritakan pidatonya Pak Karno. Iya mas, ini mas. Pidatonya Pak Karno di hadapan gadis-gadis SMA di kota Bandung kala itu. Entah tahun berapa saya nggak ngerti. Yang jelas bapak saya bercerita bahwa Pak Karno dawuh, anak-anak gadisku yang cantik, tolong kalau ada laki-laki yang datang ke rumahmu untuk melamarmu, tanya pertama kali, apa cita-citamu? Kalau dia kelihatan belum punya harapan dan cita-cita, sebaiknya suruh pulang. Tolak saja. Wong lanang gak duwe cita-cita, wong lanang gak duwe harapan, wah itu sangat berbahaya sekali. Makanya moga-moga zaman besok punya calon-calon yang ya kayak Mas Emil inilah kira-kira begitu. Loh iya toh, awak mulai duwe jodoh kayak Mas Emil lebih. Padahal ora. Oh ya ngoco no. Lah piye? Jo podang ae. Tapi kalau badhe matur, jenengan-jenengan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Adik-adik gadis ini semua, ini adalah hal yang sangat penting. Ada sebuah kata-kata yang sangat populer, bahkan ada yang kemudian mengatakan bahwa itu adalah sebuah hadis, al-mar'ah imadul bilad, al-mar'ah imadul bilad, an-nisa imadul bilad, idza salahat salahatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Perempuan-perempuan ini mas, ini semua adalah tiang atau pondasi dari sebuah negara. Kalau mereka semua ini terdidik dengan baik, kemudian dia semuanya menjadi perempuan-perempuan yang hebat, maka dipastikan insya Allah Indonesia di masa yang akan datang sangat menjanjikan adanya. Tapi kalau perempuan-perempuan ini kemudian secara kualitas kurang, dan itu adalah tanggung jawab saudara Wahono dan Bu Nurul Azizah, nah itu sangat berbahaya sekali. Karena bagi kami para santri, kita dari awal tahu bahwa kiai-kiai kita sering mengatakan wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabihi wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakihi. Pak tukang aku aja ngowoh ae tenanan iki. Lho kene lho kak contoh awakmu iki. Iki urusane mbek akuamu lho. Jadi ini nih air mineral ini bisa kelihatan apa namanya bersih, bisa kelihatan bening karena memang tempatnya bersih, tempatnya bening. Tapi kalau kemudian tempat ini kotor, maka dari jauh sudah bisa kita pastikan air ini kotor. Begitu pula perempuan. Wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakihi. Bojonegoro apik apa ora, Jawa Timur baik atau tidak, itu bisa ditentukan dari seberapa kualitas calon-calon ibu yang ada, seberapa tingkatan SDM pendidikan yang dimiliki oleh calon-calon ibu yang ada. Tidak ada tokoh hebat dilahirkan dari rahim perempuan yang biasa-biasa saja. Saya beberapa waktu yang lalu itu ngaji. Kalau niku ngaji teng griya, kemudian saya bercerita. Saman tahu krungu Imam Syafi'i? Pernah dengar? Di mana Imam Syafi'i merupakan satu tokoh yang pada akhirnya pilihannya menjadi acuan hampir mayoritas seluruh ulama yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Imam Syafi'i itu siapa? Imam Syafi'i itu adalah seorang yatim, bocah yatim ya. Hanya sekedar bocah yatim yang ditinggal wafat oleh bapaknya ketika beliau belum genap usia 2 tahun. Dan kemudian diopeni, dididik, dibesarkan oleh ibunya yang bernama Sayyidah Fatimah. Imam Syafi'i dilalah punya ibu yang sangat luar biasa, istimewa. Ibu beliau itu dikatakan dalam manaqib Syafi'i kanat
taqiyatan faqihatan alimatan. Ibunya Imam Syafi'i itu selain benar-benar perempuan yang salihah, beliau juga perempuan yang sangat cerdas, sangat pintar, ahli fikih. Wong wedok iki. Makanya adik-adik, kamu jangan sekali-kali kalah dengan mereka-mereka yang laki-laki itu. Banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan, banyak sekali tokoh-tokoh Islam perempuan yang kemudian bisa menjadi acuan bagi kita semua. Bahkan, mohon maaf nih, kita jangan mengaca ibu-ibu ketika belok kanan kemudian ritingnya riting kiri. Semua perempuan yang kemudian berada di jalur profesional itu semuanya mengerikan dan semuanya istimewa. Rawi hadis perempuan itu tidak ada yang kemudian hadisnya turun menjadi dhaif, itu tidak ada. Saking istimewanya wong itu. Pembalap wedok itu jarang kecelakaan. Pilot wedok itu jarang kecelakaan. Sekali perempuan memantapkan diri untuk menjadi profesional, mengerikan. Lanang-lanang gak jelas gini iki hatam mesti. Hatam mesti. Positif nih. Artinya jangan kemudian ibu-ibu itu hanya kamu nilai dari kalau misalnya sepedahan beloknya nganan tapi ritingnya enggak, kalau itu bawaan. Satu-satunya yang enggak riting pernah nyalip Kanjeng Nabi itu ya cuma ibu-ibu loh mas. Kata Rasulullah apa? Ana awwalu may yaftahu babal jannah. Aku itu orang pertama yang membuka pintu surga. Fa'ara imra'atan tubadiruni. Tahu-tahu saya lihat ada seorang perempuan nyalip saya tanpa pamit. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu nek wis duwe karep, iku pancen ra butuh pamit awakmu. Fakultu man anti. Ibu, sampean ki sapa? Kamu itu siapa? Anam ro'atun qa'adat ala aitamin li. Saya ini perempuan yang mati-matian berjuang untuk membesarkan, mendewasakan, mensukseskan anak saya ketika ditinggal mati oleh suami saya. Makanya, jangan sekali-kali kita merendahkan ibu-ibu, perempuan-perempuan kalau sudah serius untuk mencoba profesional di bidangnya. Hatamlah bapak-bapak, pasti itu. Pasti. Luar biasa tenan. Makanya di kesempatan yang lain bahkan Nabi dawuh, ana wa mur'atun safa'ul khaddan kahataini yaumal qiyamah. Kahataini yaumal qiyamah. Aku kok ngene dikira jago nomor loro. Ngene iki nomor sapa? Oh ya nasibmu Bu panjenengan. Pancen jatahmu. Tapi pancen ngono kuwi. Aku iku kambek perempuan-perempuan yang kelihatan letih pipinya. Karena sibuk ngurusi anake. Mergo ditinggal mati bojone, itu bakal sangat dekat sebagaimana dua jari ini besok hari kiamat. Ibu-ibu janda-janda yang mati-matian membesarkan anaknya. Imra'atun amat min zaujiha bahasanya. Dzatu mansibin wa jamal habasat nafsaha. Habasat nafsaha. Perempuan-perempuan istimewa yang kemudian ditinggal suaminya ketika dia masih sangat cantik tapi dia tidak butuh laki-laki lain, yang penting bagaimana anak yatimnya bisa tumbuh, bisa dewasa dengan kualitas yang istimewa. Nah itu, ibu-ibu seperti itu insya Allah besok di hadapan Allah akan sangat memiliki kedekatan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak terus nih, ibu Imam Syafi'i ini sangat istimewa. Jenengan harus contoh, mohon maaf ini para ibu ini. Jadi ibunya Imam Syafi'i itu selain beliau itu salihah, beliau memang sangat luar biasa pinternya, perempuan yang cerdas, perempuan ahli fikih, wa kanat ta'rifu lil ilmi qadrah. Dan dia tahu betul bahwa yang mampu mengangkat derajat keluarganya, khususnya sang putra yakni Imam Syafi'i, hanya keilmuan. Hanya keilmuan. Yang mampu mengangkat derajat seseorang itu unsur keilmuan. Makanya tadi Gus Makmun kan selalu dawuh, jenengan kalau lihat al-falah di mana saja, di daerah manapun, kalau itu bermuara kepada al-falah ploso, pasti thariqahnya, landasannya, jalur perjuangannya adalah at-ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar.
ngaji Pak. Afdhalut turuq ilallah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Cara kita paling efektif untuk menuju Tuhan adalah dengan mempertahankan, memastikan semua perilaku kita berlandaskan keilmuan. Harus diilmoni. Jenengan ngertos, niki ibu-ibu niki penting nih. Saya setelah bahas ibunya Imam Syafi'i ini langsung pulang saya. Jadi jenengan nggak usah tergesa-gesa atau nggak usah panik. Sebentar, saya tidak akan lama, saya akan ngomong ini saja. Betapa kemudian sang ibu ini memang benar-benar luar biasa. Wa mimma ja'alaha tusajji'u ibnaha ala ta'allum wal istizadah fihi hurmul awaik atau hurmul awaik allati kanat taqa'u fi tariqatihi li'itqanit ta'allum, yang membuat ibunya Imam Syafi'i semakin yakin bahwa anaknya akan sukses, anaknya akan menjadi orang hebat. Apa coba yang membuat beliau yakin anaknya akan sukses? Karena anaknya tidak pernah merasakan kebahagiaan dan selalu mendapatkan kesulitan-kesulitan mulai dia lahir, mulai harta nggak punya, mulai tumbuh kembang tahu-tahu ditinggal bapaknya, dan kemudian harus meninggalkan wilayah tanah kelahirannya. Imam Syafi'i itu lahir kalau nggak salah di Gaza, di Gaza, Palestina, Gaza, yang hari ini selalu diilik-ilik sama orang Israel. Lahirnya di situ. Bayangkan coba, semakin beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang ibu semakin yakin bahwa anaknya pasti sukses. Wa ala rahmi min dalik lam takil wa lam tayas alal ihtimam fi ta'limihi. Semakin datang ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga itu, kepada keluarga ibunya Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i kecil, beliau semakin mantap bahwa Imam Syafi'i pasti akan menjadi sosok yang sangat istimewa ketika dia dewasa. Dan beliau habis-habisan mengajari anaknya untuk kemudian menjadi orang yang luar biasa. Imam Syafi'i diajari ibunya ngaji Al-Quran. Kan ketika usia 2 tahun, Imam Syafi'i kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Fatamakkana hunaka Syafi'i min khatmil Quran wa huwa ibnu sinin. Gimana? Wa huwa ibnu sab'i sinin. Ketika Imam Syafi'i umur usia 2 tahun dibawa ke Mekah, di sana beliau berkesempatan di tangan ibunya menghafalkan Al-Quran, dan beliau hatamkan di usia 7 tahun. Ibu edewe sing marahi, sing mulang ibu edewe. Saat ini jenengan gak takoki, putrane jenengan umur 7 tahun apa lomo? Oh terus ngene, gak usah. Awakmu mbiyen umur 7 tahun apa lomo kowe? Lah iki lho, awakmu umur 7 tahun nyapo, aku sing penasaran aku, Lah iya. Sama ngerti? Ibu-ibu saya tanya, jenengan kalau punya anak di usia 7 tahun tahu-tahu hatam Al-Quran, apal Al-Quran, bangga apa enggak? Marah enggak? Berarti jenengan jauh dari ibunya Imam Syafi'i. Karena ketika Imam Syafi'i mampu menyelesaikan Al-Quran di usia 7 tahun, summah tamat bita'limihi wa 'allamathu aksara wa aksara wa wajjahathu ila syuyukhil masjidil haram li'itqanil qira'ah wa tilawah wa tafsir. Ketika sang anak usia 7 tahun dan sudah menyelesaikan Al-Quran, beliau semakin yakin anak itu berarti bakat ngaji, anak itu berarti bakat tenan dari kiai, anak itu berarti bakat tenan dari tokoh. Langsung kemudian semakin anaknya ditekan untuk meningkatkan kualitas ngajinya, untuk memahami Al-Quran dengan sempurna sampai memahami tafsirannya. Makanya Imam Syafi'i usia 13 tahun beliau sudah sangat luar biasa pemahamannya terhadap Al-Quran, sebagaimana beliau sudah paham betul dan hafal betul tentang
kitab Muwatta'nya Imam Malik di usia 10 tahun. Lah, sing perlu ditiru, ketika Imam Syafi'i sudah sangat luar biasa seperti itu, ibunya tetap gak marem. Fadhahabat bihi ilal Madinah, fadhahabat bihi ilal Madinah, dibawa ke Madinah oleh sang ibu, kemudian disewankan kepada Imam Malik untuk mentahqiqkan apa yang sudah beliau pahami, untuk mentahqiqkan apa yang sudah beliau hafalkan. Nah, kita kembali kepada masalah 1 abad kalau wau. Makanya kalau nyuwun kanthi sangat kepada semua teman-teman yang ada di sini, khususnya para orang tua yang ada di sini, tolong di kesempatan kali ini kalau Kak matur jenengan kalau ada putra atau putri di usia-usia ngaji, tolong niku jenengan kasih izin, kasih kesempatan untuk kemudian budal mondok, budal ngaji. Walaupun acara hari ini adalah 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah, saya tidak ngomong jenengan harus membawa putra putri panjenengan ke Pondok Al-Falah, tidak. Tapi jangan sampai ada putra putri panjenengan kemudian tidak ngaji, tidak sempat belajar agama. Makanya bocah-bocah, kalau usianya masih sangat muda, artinya kowe usia SMP, usia SMA, mulai saka pengajian iki matur ning bapakmu, Pak, kula bezin badhe berangkat mondok. Terserah arep mondok ning dia ya. Tenan kuwi, awakmu nek pancen pengen sukses tenan, nek gak pengen dadi wong ngowah-ngowah gak jelas. Taharrab anil autani fi talabil ula wa safir fa fil asfari khamsu fawaidi. Kamu itu harus jadi orang yang sesekali harus pergi jauh meninggalkan tanah kelahiran. Mas Emil ini dengan dulu sekolah di mana, Mas? Di Jepang sama di Oxford. Oxford itu mana? Inggris. Oh, takok sik salah, takok sik. Lah Oxford lho dul gaplek. Ora aku ya ngawur. Ha lek mau takoki ngadi luweh kuwi ndi, maja ndi, ora aku ya Pak, Oxford lho. Beliau belajar meningkatkan kualitas dirinya, nyampe ke Jepang gak marem sampai tekan Oxford. Klubnya apa itu? Iya Oxford United nggih, mau mulas tansaya melas maneh niku. Ya paling tidak tapi anu lah, lumayan lah, enggak menjadi bahan bulian kayak MU lah ya. Enggak. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Oh gitu ya. Oh iya, kalau dulu MU semua. Saya yakin orang yang membuli MU hari ini dulu juga MU semua. Cuman kesetiaannya meluntur bebarengan dengan melunturnya kemenangan yang dimiliki oleh Manchester United. Mosok wong jagone MU saiki jago City. Ya iya wis pengkhianat ya panjenengan. Iku pengkhianat tenan iku. Lah Gus Makmun iki pancen MU hayyan wa mayita. Hidup mati maksudku. Hidup mati Gus Makmun itu MU dan tetap setia. Itulah Gus Makmun. Gus Makmun tidak setia dalam beberapa hal tapi untuk MU setia. Oke, hanya aku dhewe yo gumun. Kok iso kabeh MU iso setia ngono kuwi. Coba lihat keberanian, kesiapan, keyakinan bahwa harus berhasil untuk kemudian meninggalkan rumah. Kalau melihat Mas Emil, sama dia saya katakan, dulu wajah Mas Emil, lamun toh tetap nang omah, kira-kira gedene kopen enggak? Loh, saya tak katakan ini. Lek ndelok casingnya kayak Mas Emil ini, dia cuma duduk-duduk di rumah ya sekolah seala kadarnya, kira-kira punya uang enggak sekarang dia? Wajahnya lo dulu, coba padakno wajahmu dewe, wajah Mas Emil ini kira-kira wajah kopen ora? Ket cilik apa enggak? Iya ora? Kan beda, nek awake dhewe kan cilikane burek. Loh, iya ora? Nek Mas Emil kan enggak. Beningi gawan, paham ora? Apa mau dawuh Gus Makmun istilahnya apa mau? Glowing. Awakmu glowing kudu selawatan. Mas Emil jarang-jarang selawatan mulutan tok ngono wis cukup. Mulutan tok wis cukup. Lah iya. Tapi toh pada akhirnya Mas Emil tetap meninggalkan rumah untuk kemudian meningkatkan kualitas diri. Taharrab anil autani fi talabil ula. Wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi. Tafarruju hammin waqtisabu ma'isyah wa ilmun wa adabun wa suhmatu majidi. Kamu jangan sekali-kali takut, mohon maaf ibu-ibu, jangan sekali-kali panik untuk mengirimkan anaknya jauh dari panjenengan. Jangan khawatir. Jangan khawatir.
Yang penting jenengan titipkan di tempat yang tepat, di pondok yang benar, dia akan lebih bahagia di sana. Siapa tahu dia akan lebih terhibur di sana. Waktu sabu mengisatin, kadang-kadang ada dari kita ini harus meninggalkan Bojonegoro untuk mencari ekonomi yang lebih baik. Wa ilmun, dan yang paling penting tujuan kita siapa tahu mendapatkan banyak pengalaman. Wa adabun, kita ngerti tambahnya kebudayaan. Wa suhbatu majidi, dan yang pasti kita akan banyak kenalan-kenalan istimewa ketika kita pergi. Kados kula ngeten niki, kula ada-ada tekan Kediri rene masih kula ngersulo tok ket mau mergo nyawang dalane. Jadi sekali ono ide ganti bupati ini kula pancen rada setuju. Asli aku pertama kali ganti enek ide Bupati Bojonegoro ganti, cocok ya. Siapa tahu perbatasan Nganjuk sampai tekan kene alus. Wis peteng jeglang-jeglong bayo warung gak pate enek, toko antar kecamatan, wah ini harus dengan benahi Bu. Loh, aku ngomong apa enek pancen yo kalami ngawur antar alas, dan ternyata ketambahan bae sinyal ning kene iki angel to. Masya Allah. Bu, itu tolong dibenahi, sampaikan ke saudara Wahyono radhiyallahu taala anhu. Tempat kita belajar hari ini, satu di antaranya adalah dunia apa jenenge kuwi? Digital, dunia internet. Bagaimana Bojonegoro mau maju? Lawang kabar Indonesia tidak jadi menang aja terlambat 2 jam, Sama tahu tadi malam Indonesia nggak jadi menang? Ngerti? Sing salah sapa? Mental koclok. Kenapa kok yang salah wasit? Ya berarti yang salah ya kayak Mas Emil. Kenapa tidak bisa mengkondisikan wasit jauh-jauh hari sebelumnya lah? Yang salah Mas Emil. Lah kenapa? Kalau dia bisa mengkondisikan wasit, kenapa kita tidak? Lah nyapa? Tapi Bojonegoro untuk terlambat internetnya. Pasti ku. Coba dulu no munyer tok. Loh, kok wis kegulan? Nah itu, tolong Bu Nurul Azizah. Bagaimana jenengan sekali dilantik, besok malamnya internet Bojonegoro meningkat tajam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ceramah yang disampaikan Gus Kausar kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan video yang Anda saksikan barusan adalah pengajian Gus Kausar di Bojonegoro dalam rangka menyambut 100 tahun Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Jumat 11 Oktober di Lapangan Pacul Bojonegoro. Dan poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Gus Kausar mengatakan tentang bab keikhlasan, dan beliau mengatakan bahwa kita ini dalam setiap langkah kita, apalagi dalam tiap pengabdian kita, ketaatan itu kita harus ikhlas. Kenapa harus kita pamerkan atau kita banggakan? Lagi pula, kemampuan kita semua untuk melakukan itu semua semata-mata murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbuat baik, dikasih kemapanan, kepintaran, kita bisa bekerja, itu semua murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas kita banggakan karena semua itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Gus Kausar mengutip perkataan bahwasanya seorang perempuan itu adalah tiang atau pondasi dari sebuah negara. Kalau semua perempuan ini terdidik dengan baik, kemudian mereka semua menjadi perempuan-perempuan yang hebat, maka dipastikan insya Allah Indonesia di masa yang akan datang sangat menjanjikan adanya. Tapi kalau kemudian perempuan-perempuan ini secara kualitas kurang, itu adalah tanggung jawab kita semua untuk memperbaiki itu semua. Seperti Gus Kausar tadi mencontohkan seperti halnya air mineral di dalam botol. Air mineral ini bisa dikatakan bersih karena memang tempatnya bersih atau bening. Tapi kalau tempatnya saja sudah kelihatan kotor, maka sudah kelihatan dari jauh kalau air ini terlihat kotor. Begitu pula perempuan, baik atau tidak suatu daerah itu bisa ditentukan dari seberapa kualitas calon-calon ibu yang ada, seberapa tingkatan SDM yang dimiliki calon-calon ibu yang ada. Seperti halnya Gus Kausar mencontohkan cerita tentang ibunya Imam Syafi'i hingga melahirkan anak yang sangat luar biasa seperti imam besar Imam Syafi'i. Dan masih banyak nasihat-nasihat Gus Kausar yang tidak cukup saya rangkum dalam video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.